kepada seluruh umat muslim atas kejadian yang telah saya buat dan membuat kegaduhan di sosial media. Ada yang mau disampaikan nggak? Gali kapok nggak Gali? Ngomong dikit kali. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Nova Lagi Prakoso. Saya di sini ingin meminta maaf kepada seluruh umat muslim atas kejadian yang telah saya buat dan membuat kegaduhan di sosial media. Sekali lagi saya meminta maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi lu buat konten gitu. Alasan lo bikin ini konten kemarin? Tujuannya untuk menghibur. Biar viral nih. Tidak ada. Kapok nih, besar. Saya menyesali semua kejadian tersebut dan saya berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut dan saya akan membuat video yang lebih positif lagi ke depannya. Oke, berjalan. Kalau udah bebas. Oke, Pak. Coba, Pak. Mohon izin rekan-rekan, ini menginjak kasus yang kedua. Press conference yang kami sampaikan terkait dengan pengungkapan yang juga dilakukan oleh jajaran Subdit Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Tadi sebagaimana rekan-rekan sudah saksikan bersama bahwa kami dari jajaran Subdit Cyber Reskrim Khusus Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap satu orang laki-laki, ya, dengan inisial nama GNP, ya, terkait dengan postingan yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan yang cukup viral beberapa waktu yang lalu di media sosial. Jadi kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, pada tanggal 22 April yang lalu dari jajaran Subdit Cyber telah melakukan penangkapan di daerah Setu, Kabupaten Bekasi, terhadap seseorang yang berinisial GNP yang diduga telah melakukan persangkaan pasal tindak pidana, yaitu dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya itu menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, dan lain-lain sebagainya. Dan atau barang siapa yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, ataupun penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Jadi kami sampaikan rekan-rekan, kira-kira berapa waktu yang lalu telah viral adanya sebuah akun yang telah menyebarluaskan sebuah video di mana seorang laki-laki sedang berbincang dengan seorang anak kecil, ya, dengan seorang anak kecil. Kemudian dalam video tersebut mereka menanyakan tentang si laki-laki ini menanyakan tentang hewan apa yang bisa mengaji dan lain-lain sebagainya. Kemudian sampai ada jawaban ataupun sampai ada jawaban sendiri dari si laki-laki ini yang menjelaskan bahwa hewan tersebut adalah serigala, tapi kemudian diplesetkan dengan menggunakan
AU, kemudian dan itu telah dianggap disangkakan telah menghina karena mengucapkan kalimat ta'awuz kalau dalam agama Islam, yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan berita ini dan video ini cukup viral dan mendapatkan komplain karena telah dianggap menyinggung salah satu agama, di mana masyarakat Indonesia ini adalah mayoritas penduduknya beragama Islam, karena dianggap telah menghina ucapan karena menggunakan kata ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim ini yang dihubungkan dengan salah satu hewan ataupun binatang. Kemudian dari setelah pelaksanaan patroli siber dan ditemukan akun video ini, dari jajaran Subdit Siber kemudian melakukan upaya paksa penangkapan kepada saudara GNP, dan kemudian setelah dilakukan penangkapan ternyata diketahui bahwa saudara GNP inilah yang membuat dan menguasai akun TikTok dengan nama @galihlos3. Kemudian si saudara GNP ini juga telah mengakui dan secara sadar bahwa dirinya telah membuat konten video dengan memplesetkan dan menyamakan kalimat ta'awuz dengan suara hewan serigala. Kemudian juga si tersangka ini membuat konten video ini dilakukan pada tanggal 17 April 2024 di wilayah Mustika Jaya di Kota Bekasi. Nah, kemudian setelah itu rekan-rekan, setelah dilakukan upaya pemeriksaan lebih lanjut dari rekan-rekan penyidik di Subdit Siber, sehingga akhirnya kami sepakat bahwa si tersangka ini dapat dinaikkan statusnya menjadi tersangka, dan kemudian pada saat ini dilakukan penahanan oleh Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Kemudian kami sampaikan terkait dengan persangkaan pasal yang dikenakan. Persangkaan pasal yang dikenakan adalah pasal 28 ayat 2, junto pasal 45 ayat 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dalam perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transformasi elektronik. Dan hingga saat ini saudara Galih masih dalam proses penyidikan, dan para penyidik sedang melakukan berusaha secara cepat dan segera melengkapi berkas, dan setelah berkas lengkap nanti akan segera kita lakukan pengiriman ke pihak jaksa penuntut umum. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atau segala macamnya begitu, izin. Untuk sementara belum ada motif lain dari si pelaku dalam rangka membuat video di akun TikTok yang bersangkutan ini. Jadi memang murni benar-benar dilakukan untuk menghibur, ya, untuk menghibur netizen yang melihat ke akun TikToknya ini, dan dia hanya berusaha dia bisa di-endorse tentunya. Tapi ternyata dia mungkin tidak berpikir terlalu panjang, sehingga akhirnya membuat suatu video yang mengarah kepada adanya dugaan penistaan agama. Oke. Ada lagi rekan-rekan? Silakan, Mas. Ya. Ini berdasarkan laporan kalau tidak salah Pak ya, informasi terakhir dugaan penistaan agama ini berdasarkan laporan masyarakat atau pembuatan LP gitu Pak. Adakah aduan lain terkait prank yang selama ini konten dia buat Pak? Karena yang lebih membahayakan itu konten prank terhadap orang lain itu Pak. Apakah ada aduan lain? Itu aja Pak, makasih. Jadi perlu kami sampaikan untuk LP yang kita terapkan dalam penanganan kasus saudara GNP ini adalah itu merupakan LP dari LP model A, ya, dari anggota polisi yang membuatnya. Karena setelah dari patroli siber yang dilakukan oleh anggota siber, ternyata ditemukan adanya video yang bernuansa penistaan agama dan bernuansa sara, sehingga akhirnya kita lakukan upaya-upaya penyelidikan lebih lanjut. Jadi untuk sementara belum ada Mas laporan-laporan yang terkait dengan prank ataupun hal lain sebagainya yang terkait dengan unsur sara. Terima kasih. Oke.
Ya Mas, itu dulu pakai topi. Pak Kabit, izin Raffi dari Okezone. Mau tanya Pak, selama pemeriksaan berlangsung apakah akun Galilos ini diblokir atau seperti apa Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Akan kami jelaskan. Untuk akun TikTok yang digunakan oleh Gali yang merupakan media untuk mentransmisikan konten yang terkait dengan penistaan agama sudah kami amankan dan dalam status quo, jadi tidak bisa digunakan oleh pihak luar ataupun pihak lain. Jadi akun tersebut akan kami lakukan pendalaman dan akan kami jadikan barang bukti dan untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Demikian. Mas Thomas, silakan. Ya, Bapak izin tanya, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kan dari tadi kan dibilang motifnya dia melakukan atau membuat video semacam itu kan untuk menghibur dan juga untuk endorse ya, untuk mendapatkan endorse. Nah, boleh tahu Bapak sampai sejauh ini kan itu udah ada lebih dari 1 juta penonton di TikToknya. Apakah udah ada endorse yang didapatkan atau mungkin dari satu video itu doang atau dari keseluruhan itu dia udah dapat berapa endorse gitu, nominalnya berapa dan dia dipakai untuk apa? Nah, yang berikutnya, konten serupa Gali ini kalau bisa dilihat di media sosial tampaknya nggak cuman dia doang yang sudah melakukan, bahkan dari yang dia lakukan sendiri aja udah sampai 1 juta orang lebih yang menonton. Mungkin bisa barangkali ada yang terinspirasi jadinya atau ingin membuat konten serupa gitu karena mendapatkan virality yang cepat gitu. Nah, boleh nggak Pak kayak imbauannya gitu untuk agar nggak ada lagi konten creator lain yang membuat konten serupa yang merugikan dan bahkan bisa membahayakan orang lain gitu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Thomas. Jadi perlu kami sampaikan terkait dengan endorse. Hingga saat ini kita masih terus melakukan proses pemeriksaan kepada saudara GNP ini terkait mungkin dengan sudah beberapa endorse mungkin yang didapatkan, tapi sampai sejauh ini belum ada ya. Belum ada, tapi nanti kalau ada nanti akan kita update kepada rekan-rekan sekalian. Kemudian juga benar tadi yang disampaikan, pada kesempatan ini kami juga memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat ya, karena memang hampir sekitar 80% dari masyarakat Indonesia itu semuanya sudah menggunakan alat elektronik, baik itu berupa handphone, komputer, kemudian juga iPad dan lain sebagainya, yang mana itu sifatnya semuanya sudah menggunakan internet, sehingga apa yang kita kirimkan, apa yang video yang kita share itu dalam waktu seketika juga akan bisa dilihat, ditonton dan juga diperdengarkan oleh masyarakat lainnya, baik itu yang sudah dewasa maupun yang masih anak-anak. Nah, makanya kami di sini memberikan himbauan kepada warga masyarakat agar kita lebih dewasa dan kita lebih bijak dalam bermedia sosial, sehingga kita tidak sampai harus berurusan dengan masalah hukum ya, karena memang penerapan pasal di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini cukup jelas, sehingga itu pasti juga sangat akan bisa menjadi sarana kontrol agar jangan sampai terjadi unggahan-unggahan ataupun video-video yang sifatnya itu bisa menjadi provokasi, bisa itu menimbulkan kebencian dan hal lainnya yang itu merugikan sendiri, baik kepada diri kita sendiri maupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi